Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk terus mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan cara mengi'rab dalam bahasa Arab menggunakan petunjuk i'rab binar. Kita masuk bab i'rab fi'il mu'rab. Kan kemarin kita sudah bahas fi'il yang mabni. Sekarang kita akan membahas fi'il yang mu'rab. Nah, insya Allah untuk fi'il yang mu'rab akan ana menjadi 3 bagian ya. Jadi untuk kesempatan kali ini ana fokuskan untuk fi'il mu'rab yang marfu ya. Nanti ada yang mansub, terus ada yang majzum. Kalau kita bahas semuanya nanti terlalu panjang ya. Jadi untuk kesempatan kali ini ana fokuskan untuk yang mu'rab yang marfu ya. Baik. Namun di PDF ini kan jadi satu ya. Jadi untuk yang majzum dan mansub nanti akan ana jelaskan singkat saja. Nanti pada waktunya akan lebih ana jelaskan lebih panjang ya. Jadi fokus kesempatan kali ini kita bahas yang marfu dulu ya. Baik. Bismillah. I'rab fi'il mu'rab. Nah, rumusnya format standar i'rab fi'il yang mu'rab adalah yang pertama, dituliskan jenis fi'il mu'rabnya. Nah, apakah dia fi'il mudhari, fi'lun mudhari'un? Ini yang untuk yang maklum ya. Fi'lun mudhari'un mabni lil majhuli. Nah, ini untuk yang majhul atau kata kerja pasif. Nah, ini fi'lun mudhari'un naqisun. Naqis itu ya kana dan saudara-saudaranya itu ya. Insyaallah teman-teman sudah paham. Jadi untuk fi'il itu, fi'il mudhari itu semua mu'rab ya. Kecuali pada dhamir antunna sama hunna ya. Hunna sama antunna itu yang mabni ya. Baik. Selanjutnya dituliskan keadaannya. Nah, apakah dia itu marfu, mansub, atau nanti majzum ya. Jadi misal ya jalisu fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, marfu'un. Nah, kalau mansub misal lan yajlisa fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Nah, semisal majzum fi'lun lam yajlis. Nah, semisal gitu ya. Lam yajlis fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Nah, gitu. Jadi kita sebutkan keadaannya. Kalau untuk mansub dan majzum ada tambahan bi, yaitu mansub sama majzumnya itu dengan apa gitu ya, dengan an, lan, kai dan lain-lain. Jadi ini amil-amil penasab ya. Teman-teman bisa murojaah apa itu amil-amil penasab di buku ilmu nahwu untuk pemula. Baik. Dan ini juga amil-amil penjazm. Ini di sini cuma disebutkan 3. Insya Allah nanti pada kesempatan pekan depannya kita akan fokus ke fi'il mudhari yang mansub ya. Kita akan bahas satu-satu yang lebih panjang ya. Jadi fokus kali ini kita hanya bahas yang marfu. Baik. Ini hanya saya bacakan dulu ya. Untuk i'rab keadaan mansub dan majzum selengkapnya silakan merujuk ke bagian i'rab fi'il mudhari mansub di halaman 25 dan majzum di halaman 28. Jadi ini insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, rumus yang ketiga, setelah kita menyebutkan marfu atau mansub dengan huruf, majzum dengan huruf, nah, selanjutnya dituliskan tandanya. Nah, wa alamatu dan tandanya, wa alamatu raf'ihi atau nasbihi atau jazmihi ya, gitu ya.
Jadi kalau marfu misal yajlisu wa fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah, gitu ya. Kalau nanti majzum wa alamatu jasmihi, kalau mansub wa alamatu nasbihi gitu ya. Baik. Terus di sini ada lagi tandanya dengan apa? Tanda rofaknya, tanda nasabnya, tanda jasmnya dengan apakah dia dengan sukun, dengan dhammah, dengan fathah, dengan sukun muqaddar, muqaddarah, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, subutun nuni, hatfun nuni. Subutun nuni itu menyebutkan atau menetapkan huruf nun. Hatfun nuni itu membuang huruf nun. Hatfu harfu ilati. Jadi membuang huruf ilat. Nah, baik. Jadi insya Allah untuk yang sukun dari sukun muqaddarah ya sampai mana ini? Sampai jadi ini belum anak bahas satu-satu ya. Nanti insya Allah ada PDF lagi yang memfokuskan untuk pembahasan fi'il mudhari yang marfu dulu nggih. Baik. Ini anak baca cepat dulu ya. Belum anak jelaskan satu-satu, nanti di PDF selanjutnya insya Allah anak jelaskan satu-satu. Khusus fi'il mudhari yang sahih akhir, yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu ataupun dalam keadaan marfu dan mansub wajib dituliskan. Maksudnya fi'il mudhari yang sahih itu kecuali yang mu'tal. Jadi fi'il yang diakhiri selain huruf ilat itu wawu, ya dan alif. Selain itu dia dinamakan fi'il sahih akhir ya. Nah, namun kalau diakhiri dengan ya, wawu dan nun, ya, wawu dan alif, dia itu termasuk fi'il mu'tal akhir ya. Itu. Nah, jadi semisal dituliskan dhahiratun, misal dhammatun dhahiratun fi akhirih. Semisal tadi ya jalisu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang sahih akhir. Baik. Khusus untuk fi'il mudhari mutalakhir yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun, jika dalam keadaan marfu, mu'taliya, wawu dan alif, ini nanti ya, ini ndak anak bahas, anak baca cepat saja. Dalam keadaan mansub, mu'tal alif, A dan B silakan merujuk ke bagian i'rab tadhiri ini nanti ya, insya Allah anak bahas. Dalam keadaan mansub, mu'taliya dan wawu wajib dituliskan dhahiratun fi akhirih. Jadi insya Allah nanti anak bahas biar videonya tidak terlalu panjang. Jadi ini anak baca cepat saja. Karena fokus kesempatan kali ini kita akan membahas yang marfu yang format standar saja dulu ya. Khusus untuk ini ada ini kali ini. Khusus fi'il mudhari yang memiliki tanda cabang atau pengganti wajib dituliskan li annahu. Jadi fi'il mudhari yang marfu tanda aslinya kan dia kan dhammah ya. Kalau nanti dia marfu'nya dengan alif itu bentar. Marfu'nya dengan alif marfu'nya dengan menyebutkan huruf nun ya. Alif tadi kan itu kan fa'il ya. Jadi kalau untuk fi'il mudhari kalau marfu'nya itu dengan menyebutkan huruf nun, wajib kita sebutkan li'annahu minal af'alil khamsah. Nah, jadi af'alil khamsah itu ada 5 ya. Kayak ya lisani, terus apalagi ya lisuna, tajlisuna, tajlisani, sama tajlisina gitu ya. Jadi domir 5 tadi itu merupakan afalul khamsah. Nanti
pada PDF selanjutnya nanti kita akan membahas ya, mana fiil-fiil mana saja yang dia itu di i'rab li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia adalah fiil-fiil yang 5. Jadi i'rabnya itu sama dengan menyebutkan huruf nun. Kalau mansub dan majzum nanti membuang huruf nun gitu nggih. Atau fi'lun mudhari'un mu'tal akhir. Nah, ini nanti ya, mu'tal akhir itu nanti kita akan bahas insyaallah. Yang 5, nomor 5 ini jika fa'il naibul fa'il isim fa'il nakis bukan isim zahir tapi berupa dhamir mustatir dituliskan. Nah, baik. Jadi ketika kita menjumpai fa'il atau naibul fa'il bukan isim yang zahir. Isim yang zahir itu apa? Isim yang nampak. Misal ya jalisu Muhammadun. Nah, Muhammadun itu termasuk isim zahir ya. Atau duriba atau afan yudrobu Hamidun. Nah, Hamidun sebagai naibul fa'il ya. Hamid dipukul. Nah, itu sebagai naibul fa'il. Nah, selain dari isim zahir tapi berupa dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi ya, wajib dituliskan gini. Wal fa'ilu. Nah, wal fa'ilunya itu apa nanti? Wal fa'ilu atau wa naibul fa'ili, atau kalau dia itu fi'il mudhari nakis ya. Fi'il mudhari nakis itu kan tidak mempunyai fa'il tapi berubah nama menjadi ismu kana ya. Gitu ya. Wa ismu kana, nah gitu ya. Atau ismu laisa dhamirun mustatirun fihi, dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Nah, ini ada pilihan jawazan, boleh, wujuban, itu wajib. Nah, nanti di PDF selanjutnya akan Anda bahas kapan di i'rab jawazan, kapan di i'rab wujuban ya. Takdiruhu, takdiruhu apakah dia itu huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Jadi huwa dan hiya di sini wujuban ya. Anta, ana, nahnu itu huwa dan hiya di sini jawazan. Jawazan artinya boleh. Kalau anta, ana, dan nahnu wujuban, wajib ya. Penjelasan lebih detail nanti Ana jelaskan di PDF selanjutnya. Dhamir muttasil jika terdiri dari satu huruf dituliskan nama hurufnya. Jadi kalau alif, kalau ya lisani itu kan filenya kan dari dhamir alif ya. Jadi kita nulis al alifu. Kalau ya lisuna filenya kan wawu ya. Kita tulis al wawu. Tidak boleh kita katakan wawu gitu saja, tapi kita tuliskan al wawu atau an-nunu al ya'u gitu ya. Baik. Dhamirul muttasilun, dhamir yang bersambung mabni ala sukun, apakah alal fathi ya. Di mahalli raf'in fa'il atau naibul fa'il atau ismu kana atau laisa. Baik. Nah, ini untuk contohnya tidak Ana baca ya, karena ini campur ya, campur. Jadi Ana lanjut ke penjelasan PDF selanjutnya ya. Insya Allah sudah Ana siapkan PDF-nya. Baik. Di sini Ana sudah siapkan untuk i'rab fi'il mudhari yang marfu ya. Dari dhamir huwa dulu. Kita ambil contoh fi'il yajlisu. Nah, cara ngirapnya gimana? Dalam kondisi marfu, nah, perhatikan cara bacanya ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu. Bukan wa alamatun ya, wa alamatu dhammah biasa raf'ihi karena ini dimudhafkan. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, tandanya kan dhammah di akhirnya ya. Nah, terus kita sebutkan nih failnya karena di sini tidak ada fa'il yang dari isim dhahir ya. Kalau nanti
ada fa'il dari isim zohir, jadi sampai di sini saja. Zohiratun fi akhirih. Nah, misal fa'ilnya ya jalisu hamidun. Hamidun baru kita i'rab sebagai fa'il. Namun di sini karena tidak ada isim yang zohir, langsung kita i'rab wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi, dan fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi di dalamnya, jawazan boleh, takdiruhu huwa, takdirnya atau dikira-kirakan nggak adalah dia itu huwa ya. Baik. Nah, Anda jelaskan kenapa di sini jawazan ya. Jawazan artinya boleh. Nah, untuk fi'il yajlisu dhamir huwa di sini boleh menggunakan fa'il dari isim yang zahir, isim atau isim yang nampak kayak tadi yajlisu hamidun, itu boleh ya. Jadi hamid di situ sebagai fa'il, ataupun nanti fa'ilnya adalah dhamir mustatir kayak contoh ini. Jadi boleh, ada dua pilihan, makanya disebut boleh. Fa'ilnya dhamir mustatir, di dalamnya itu hukumnya boleh gitu ya. Baik. Untuk yang kedua dhamir huma yajlisani fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi tsubutun nuni. Jadi fi'il mudhari' marfu' dan tanda rafa'nya dengan menyebutkan huruf nun. Nah, di sini tanda rafa'nya itu menyebutkan huruf nun. Nanti kalau mansub dan majzum, dia tanda mansub atau majzumnya itu dengan membuang huruf nun ini ya. Nah, setelah itu kenapa kok dia membuang huruf nun ya? Jelaskan alasannya. Li'annahu, karena dia minal af'alil khamsati, dari fiil-fiil yang 5 yang sudah Anda jelaskan tadi ya. Ada 5 fiil yang di i'rab sama ya, makanya disebut af'alil khamsah, minal af'alil khamsah, li'annahu minal af'alil khamsah. Nah, setelah itu kita jelaskan fa'ilnya mana. Nah, di sini kan ada fa'ilnya alif ya, ini alif ini sebagai fa'il. Wal alifu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Jadi, dan alif adalah dhamir yang bersambung mabni atas sukun atau dengan sukun, menempati posisinya rafa sebagai fa'il. Baik. Yang ketiga, ya jalisuna. Nah, fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni. Jadi sama ya dengan ya jalisani, itu sama ya. Li'annahu minal af'alil khamsah. Jadi untuk ya jalisuna juga termasuk af'alil khamsah. Nah, di sini kita jelaskan fa'ilnya setelah menyebutkan kenapa kok nunnya dibuang. Li'annahu, karena dia minal af'alil khamsati, dari fi'il-fi'il yang 5. Terus kita jelaskan fa'ilnya. Wal wawu, nah di sini ada wawu ya. Wal wawu dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung, mabniun 'ala sukun. Wawunya ini ada sukunnya, fi mahalli raf'in fa'il, menempati posisi rafa sebagai fa'il. Selanjutnya ada tajlisu. Nah, fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Nah, jadi tajlisu itu di sini menyimpan dhamir yang mustatir hiya, jawazan. Nah, jawazan artinya boleh, seperti yang dhamir huwa tadi ya, jawazan artinya boleh. Kenapa kok bilang diboleh? Misal Ana bisa katakan tajlisu Fatimatu. Nah, yaitu failnya itu boleh dari isim zahir, boleh dari dhamir mustatir, makanya dikatakan jawazan gitu ya. Baik, Ana lanjutkan karena ini sudah mau maghrib. Ana percepat ya. Tajlisani. Nah, tajlisani fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Nah, ini insyaallah sama ya dengan yang mudzakkar tadi ya. Wal alifu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi ini sama ya dengan yang ya lisani. Cara nyerapnya sama persis ya. Jadi alifnya itu adalah fa'il ya.
Ada sebutan wal alifu gitu ya. Nggak ada bedanya ini cara ngirabnya. Nah, sekarang lanjut ya jalisna. Nah, di antara fi'il mudhari itu semua itu mu'rab kecuali ada dua, yaitu dhamir hunna. Di sini ada dhamir hunna ya. Ya jalisna itu kan dhamir hunna, makanya dia di i'rab fi'lun mudhari'un mabniun ya. 'Ala sukuni wan nunu dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi. Jadi dhamir yang muttasil mabni 'ala fathi fi mahalli raf'in fa'il. Jadi fa'ilnya untuk fi'ilnya jalisu dhamir hunna, yaitu dhamir nunnya ini ya. Baik. Selanjutnya untuk tajalisu. Nah, tajalisu itu dhamir anta ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratun fi akhirih ya. Selanjutnya kita sebutkan fa'ilnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawab wujuban takdiruhu anta. Jadi untuk fi'il mudhari' tajlis ini menyimpan dhamir anta. Di sini ada keterangannya wujuban. Jadi wajib. Jadi kita tidak bisa menulis isim dhahir ya di setelah fi'il ya. Nah, wajib fa'ilnya itu mustatir dhamirnya anta. Kalaupun kan kita tidak bisa mengatakan tajalisu hamidun, kan nggak bisa, itu menyalahi kaidah ya. Ataupun kita katakan begini, tajalisu anta. Nah, itu boleh secara apa namanya, secara ilmu nahwu itu boleh, namun anta di situ nanti itu sebagai taukid ya, bukan sebagai fa'il, karena fa'ilnya itu wujuban, wajib secara mustatir, yaitu wajib tersembunyi ya. Makanya di sini ada katanya wal fa'ilu dhamirun mustatirun, dan fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi di dalamnya wajib gitu ya. Takdiruhu anta. Kalau misal dibalik gimana? Anta tajlisu. Nah, anta di situ kan bukan sebagai fa'il kan, tapi sebagai mubtada ya. Nah, itu. Baik, nah, lanjutkan ya. Semoga bisa dipahami bedanya antara jamasan dengan wujuban. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali nggih. Nah, di sini ada tajlisani. Nah, ini insyaallah sama cara mengi'rabnya dengan yang di atas tadi ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi tsubutun nuni. Nah, terus jelaskan kenapa kok tanda rafa'nya dengan membuang huruf nun. Nah, li'annahu minal af'alil khamsati. Nah, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang 5 ya. Jadi ada 5 fi'il yang cara mengi'rabnya itu sama, makanya disebut af'alil khamsah. Nah, minal af'alil khamsati. Wal alifu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi sama ya cara mengi'rabnya ya. Nah, tajlisuna itu cara mengi'rabnya itu juga sama dengan yajlisuna. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu minal af'alil khamsati wal wawu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, itu ya. Jadi tanda rafa'nya itu dengan menyebutkan huruf nun. Nanti kalau mansub dan majzum dengan membuang huruf nun. Nah, ini kalau di petunjuk i'rab binar kan cuma disebutkan wal wawu ya. Nah, boleh ditambahkan wawul jama'ati, wawu jamaah. Jadi ada keterangan jamaah gitu ya. Kalau alif ini yang ini, karena biasanya kalau di i'rab kitab usul salasa kan karena tambahkan wa aliful isnaini, jadi alif isnain ya gitu ya. Tapi kalau di petunjuk i'rab binar tidak perlu ditambahkan isnain sama jamaah ya, jadi nggak perlu. Boleh ditambah, boleh tidak ya. Baik, kita lanjutkan. Tajlisina, ini domir apa? Domir anti ya. Nah, ini juga termasuk afalil khamsah ya. Ini sepertinya Ana salah nulis ya. Salah ngedit karena tadi keburu-buru ya. Harusnya yang benar ini
fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni. Nah, jadi ini anak kurang penjelasan ya. Kenapa kok menyebutkan huruf-hurufnya? Nah, ulangi ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Ya, gitu ya. Ada kalimat yang kurang. Wal ya'u. Nah, setelah itu dijelaskan ya-nya itu apa? Wal ya'u dhamirun muttasilun. Ya ini ya dhamir yang bersambung mabniun al sukun, mabni dengan sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi menempati posisinya rafa sebagai fa'il. Ada kalimat yang kurang ya di sini ya. Apaan? Tajak lisan nih. Baik. Kita i'rab sama ini dengan yang di atas tadi. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni. Nah, ini ada li'annahu minal af'alil khamsati wal alifu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, sama ya. Sekarang tajalisna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukuni. Nah, jadi ini kan dhamir antunna ya. Jadi antunna mabni sama kayak hunna. Baik, fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukuni wa nunu, dan nunnya di sini dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung mabniun 'alal fathi, mabni dengan fathah fi mahalli raf'in fa'il. Jadi sama dengan yang hunna. Nah, lihat bro. Ajlisu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Jadi ajlisu dia menyimpan dhamir mustatir di dalamnya, wajib, secara wajib ya, takdirnya adalah ana. Kenapa tidak jawazan? Kan karena tidak bisa kita kasih ajlisu hamidun, itu menyalahi kaidah. Ataupun kita boleh menulis ajlisu ana, itu boleh. Nah, namun nanti ananya di situ dia itu sebagai taukid ya, bukan sebagai fa'il. Nah, makanya di sini ada tulisan wujuban. Jadi ada 3 yang wujuban ya. Jadi anta, ana, sama nan ini. Di bawahnya ini ada nahnu ya. Najlisu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Nah, di sini juga ada wujuban ya. Tidak mungkin kita katakan najlisu hamidun, nah, atau itu kan nggak mungkin menyalahi kaidah. Atau boleh kita katakan najlisu nahnu. Nah, tapi nahnu di situ nanti sebagai taukid bukan sebagai fa'il, karena fa'ilnya itu secara wajib dhamir mustatir gitu ya. Baik. Alhamdulillah selesai. Jika nanti teman-teman ada yang kurang paham, boleh bisa ditanyakan kembali di grup ya. Baik. Kesalahan datangnya dari anak, kebenaran datangnya dari Allah. Ana akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.